Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vanda Grace Lambak Surat, NIM 23704098, kelas C, mata kuliah Epidemiologi Dasar. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan isi makalah saya. Pertama, A. Sejarah epidemiologi. Epidemiologi merupakan komponen integral kesehatan masyarakat, memberikan landasan untuk mengarahkan tindakan kesehatan masyarakat yang tepat dan faktual berdasarkan ilmu pengetahuan dan penalaran kausal. Meskipun epidemiologi telah berkembang sejak Perang Dunia Kedua, epidemiologi dihapuskan pada pengamatan Hippocrates lebih dari 2000 tahun yang lalu. 1. Asal-usul epidemiologi. Epidemiologi berawal dari pengamatan sejak zaman Hippocrates lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, faktor lingkungan diperkirakan mempengaruhi terjadinya penyakit tersebut. Namun, pada abad ke-19, langkah-langkah konkret mengenai penyebaran penyakit pada kelompok besar populasi manusia terdapat. Periode ini menandai dimulainya epidemiologi secara resmi dan mencakup beberapa pencapaian paling mengesankan dalam disiplin ilmu ini. Perbandingan kejadian penyakit di antara populasi manusia merupakan hal yang umum terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pendekatan ini awalnya diterapkan pada pengendalian penyakit menular dan juga telah terbukti menjadi metode yang efektif untuk mengkarakterisasi hubungan antara kondisi atau agen lingkungan dengan penyakit tertentu. Tidak hanya berhenti pada penyakit menular, epidemiologi telah diterapkan pada penyakit tidak menular kronis seperti penyakit jantung dan kanker. 2. Evolusi epidemiologi dasar. Sekitar 400 SM, Hippocrates berusaha menjelaskan terjadinya penyakit dari sudut pandang rasional dibandingkan sudut pandang supernatural. Dalam salah satu esainya, kelompok Hippocrates mengusulkan bahwa faktor lingkungan dan tuan rumah seperti perilaku dapat mempengaruhi perkembangan penyakit. 1962, kontribusi awal epidemiologi. John Grout menerbitkan analisis penting mengenai data kematian. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah untuk mengukur pola kelahiran, kematian, dan penyakit. Dengan memperhatikan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan etnis dari daerah pedesaan, dan variasi musiman. 1800, William Farr melanjutkan karya Grout dengan mengumpulkan dan menganalisis statistik kematian secara sistematis di Inggris. William Farr dianggap sebagai bapak statistik dan pengawasan vital modern yang telah mengembangkan banyak praktik dasar yang digunakan saat ini dalam statistik vital dan klasifikasi penyakit. Dia mengumpulkan statistik penting, mengumpulkan dan mengevaluasinya, dan melaporkannya kepada otoritas kesehatan yang bertanggung jawab dan masyarakat. 1854, 20 tahun sebelum mikroskop dikembangkan, John Snow melakukan serangkaian penelitian tentang wabah kolera untuk menemukan penyebab penyakit dan pencegahan terulangnya kembali. Pada tahun 1854, ketika epidemi kolera merebak di London Square, Snow melakukan penyelidikan untuk mengetahui di mana penderita kolera di daerah tersebut tinggal dan bekerja, dan dia menandai tempat tinggal di setiap pasien kolera di peta wilayah tersebut. Sekarang jenis peta ini yang disebut peta titik menunjukkan distribusi kasus secara geografis. Abad ke-19 dan ke-20, pada pertengahan dan akhir tahun 1800-an, metode epidemiologi mulai diterapkan dalam menyelidiki terjadinya sesuatu penyakit. Saat itu, sebagian besar peneliti fokus pada penyakit menular akut. Selama tahun 1930-an dan 1940-an, ahli epidemiologi memperluas metode mereka pada penyakit tidak menular. Periode sejak Perang Dunia XI telah menyaksikan ledakan dalam pengembangan metode penelitian dan landasan teori epidemiologi. Epidemiologi telah diterapkan pada
pada seluruh spektrum hasli, perilaku, dan bahkan pengetahuan dan sikap yang berhubungan dengan kesehatan. Selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, petugas kesehatan mengadopsi metode epidemiologi untuk memberantas penyakit cacar secara alami di seluruh dunia. Ini merupakan pencapaian dalam epidemiologi terapan dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama tahun 1980-an, epidemiologi diperluas sehingga mempelajari cedera dan kekerasan. Selama tahun 1990-an, bidang epidemiologi molekuler dan genetika memperluas epidemiologi dengan mempertimbangkan jalur molekul dan gen spesifik yang mempengaruhi risiko berkembangnya penyakit. Sementara itu, penyakit menular terus menjadi tantangan bagi para ahli epidemiologi dengan munculnya agen infeksi baru seperti virus Ebola, kuman imodelaphysi, virus HIV, dan acquired immune deficiency syndrome AIDS, sindrom pernafasan akut parah SARS. Saat ini, petugas kesehatan masyarakat di seluruh dunia sering menerima dan menggunakan epidemiologi untuk menggambarkan kesehatan masyarakat dan memecahkan masalah sehari-hari. Epidemiologi modern merupakan disiplin ilmu yang relatif baru yang menggunakan metode kuantitatif untuk mempelajari penyakit pada populasi manusia dengan informasi untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. B. 9 kriteria Hills. Kriteria Hills adalah serangkaian konsep yang dikemukakan oleh ahli epidemiologi Sir Austin Bradford Hill pada tahun 1965. Kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi sebab akibat dalam studi epidemiologi. Di sini saya akan menjelaskan setiap kriteria Hill serta beberapa ukuran epidemiologi yang umum digunakan. Kriteria Hills yang pertama, strength of association, yaitu kekuatan asosiasi, menunjukkan beberapa kuat hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Semakin besar kekuatan asosiasi, semakin mungkin terdapat hubungan sebab akibat. Yang kedua, konsistensi, yaitu konsistensi hubungan antara faktor risiko dan penyakit harus konsisten ditemukan dalam berbagai studi yang berbeda dan di berbagai populasi. 3. Spesifitas menyatakan bahwa faktor risiko tertentu hanya terkait dengan satu penyakit tertentu. Namun kriteria ini telah dipertanyakan dalam konteks epidemiologi modern. 4. Temporality, waktu, menentukan bahwa faktor risiko harus muncul sebelum timbulnya penyakit untuk menginformasi hubungan sebab akibat. 5. Biological gradient biologis, juga dikenal sebagai gradient dosis response, menunjukkan adanya pola yang jelas antara tingkat eksposur dengan faktor risiko dan kejadian penyakit. 6. Plausibility, penghematan, hubungan antara faktor risiko dan penyakit harus konsisten dengan pengetahuan biologis yang ada. 7. Koherensi, kesepadaman, hasil studi epidemiologi harus konsisten dengan pengetahuan yang ada tentang jalur patofisiologis penyakit tersebut. 8. Eksperimen, dukungan dari hasil studi eksperimental atau intervensi yang mendukung hubungan sebab akibat. 9. Analogi, jika terdapat bukti dari hubungan sebab akibat yang serupa dengan kasus yang telah diketahui, kriteria ini bisa mendukung hubungan baru yang diajukan. C. Ukuran-ukuran epidemiologi. Ukuran epidemiologi: 1. Prevalensi, proporsi kasus penyakit dalam suatu populasi pada suatu waktu tertentu. 2. Insidensi, laju kasus baru penyakit dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. 3. Risk ratio, ukuran risiko relatif antara kelompok yang terpapar dengan faktor risiko tertentu dan kelompok yang tidak terpapar. 4. ODDS ratio, ukuran risiko antara kelompok yang mengalami kejadian tertentu dan kelompok yang tidak mengalami kejadian tersebut.
5. Attributable risk, jumlah kejadian penyakit yang dapat didistribusikan langsung kepada faktor risiko tertentu. D. Hubungan 9 kriteria Hills dan ukuran epidemiologi. Penggunaan kriteria Hills dan ukuran epidemiologi ini sangat penting dalam memahami dan mengevaluasi hubungan sebab akibat dalam epidemiologi, membantu mengidentifikasi risiko yang berkontribusi pada penyakit, serta merencanakan intervensi yang efektif untuk kesehatan masyarakat. Terima kasih.